Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk love reading bagi masing-masing zodiak di bulan Desember. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aries. Jadi Aries, di sini kita akan coba lihat ya situasi hubungan kamu dengan pasangan seperti apa. Di sini kita nggak cuma akan rekaman bagi yang berpasangan aja. Nanti di sesi kedua kita juga akan rekaman bagi yang single. Jadi kita langsung aja Aries bagi yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Desember. Mari kita lihat. Aries love reading berpasangan bulan Desember tahun 2025. Kita udah di penutup tahun aja nih Aries, jadi semoga hasilnya untuk love reading kali ini lebih baik. Jadi here we go. Di sini ada the Devil, Death, Three of Pentacles, kemudian ada Ace of Wands. Okay. Di the bottom of the deck di sini ada the Star. Aries, siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ini, ya, bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan. Terserah kamu aja, sesuaikan aja dengan situasi yang kamu hadapi, ya. Tapi siapapun orang ini, guys, aku ngelihat ini bisa jadi vice versa ya, yang aku ucapkan ini bisa jadi kamu yang kecantol berat sama orang ini, atau orang ini yang kecantol berat sama kamu. Intinya ada seseorang di sini yang nggak bisa berhenti mikirin pasangannya, dan dia ngerasa kayak susah banget untuk melupakan kamu atau kenangan kalian berdua. Dalam beberapa situasi, aku ngerasa ada sebagian dari kamu di sini yang mungkin ada usahanya untuk melupakan orang ini. Ini bisa jadi mantan, atau bisa jadi ini seseorang yang pernah nyakitin kamu, kemudian kamu mungkin gak ada niatan di sini untuk balikan sama orang ini atau memberikan orang ini kesempatan lagi. Tapi surprisingly, menariknya di sini Aries yang berpasangan, di bulan Desember itu ada Three of Pentacles di sini. Aku ngerasa walaupun di sini niat kamu mungkin ingin meninggalkan orang ini, atau bisa jadi niat kamu di sini ingin melupakan orang ini, tapi kayak semakin kamu mencoba pergi, semakin kamu dekat dengan orang ini, semakin hati kamu rindu sama orang ini, kayak meronta-ronta gitu ya. Wow, kayak ada semacam emotional attachment yang begitu kuat antara kamu dengan seseorang. Oke. Aku juga ngerasa mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang sudah sangat intimate dengan seseorang, udah intim banget ya. You know what I mean ketika aku bilang intim. Di sini ada the Devil. Dan apa yang bisa aku kasih saran di sini Aries yang berpasangan, ada Ace of Wands. Kalau memang benar ini adalah seseorang yang kamu coba lupakan, seseorang yang kamu coba move on dari orang ini, sarannya adalah Ace of Wands. Kenapa nggak kamu coba aja? Apa sih yang bikin kamu beneran mau move on dari orang ini? Karena sepertinya kamu melawan intuisi kamu sendiri. Mungkin kamu sebenarnya juga masih sayang sama orang ini. Mungkin sebenarnya kamu juga masih berharap sama orang ini. Cuman nanti kita coba lihat nanti kartu klarifikasi Death ini, apa yang bikin kamu ingin move on dari orang ini. Cuman Ace of Wands, kalau misalnya memang belum saatnya move on, ya sudah, lanjutin aja dulu hubungannya. Dan aku ngerasa di bulan Desember itu, Aries, ada sesuatu yang bertepuk antara kalian berdua. Ada sesuatu yang bersambut. Aku ngerasa akan ada hubungan yang lebih baik di sini. Kalian berdua mau bekerja sama. Jadi ini nih kayak benar-benar terwujud it takes two to tango ya. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja di sini menurutku yang berharap hubungan ini bisa lebih baik ke depannya. Oh, oke. Aries, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang LDR sama pasangan kamu ini, atau bisa jadi kalian terpisah fisik aja. Misalnya kayak kalian belum bisa tinggal serumah misalnya ya. Atau ya seperti yang aku bilang, LDR, jauh dari satu sama lain, bisa beda kota, beda provinsi, atau bisa jadi beda negara. Tapi aku ngelihat ya, semakin kalian di sini jauh dari satu sama lain, fisik boleh terpisah, tapi hati kalian untuk satu sama lain aku ngeliat di sini Aries. Walaupun mungkin kalau orang-orang di luar sana ya, yang ada sebagian yang nggak percaya yang namanya LDR, kalau nggak ada physical touch gimana cara membuktikannya, Mbak? Tapi di sini aku ngerasa
nggak cuman soal physical touch aja, ini sesuatu soal kepercayaan, soal the emotional connection that you have with this person gitu loh. Sesuatu yang benar-benar kamu ngerasa ini adalah orang yang tepat bagi gue kayak gitu, dan kamu melawan naluri kamu di sini untuk mengejar orang ini dan memilih untuk move on atau memaksakan diri kamu untuk move on. Padahal I feel like you belong to this person, Aries. Atau kayaknya kamu memang akan bersama dengan orang ini eventually, karena di sini juga ada kartu the star. Jadi kita lanjut dulu ya, Aries ya. Oh, there's a chance. Jadi kalau misalnya di sini kamu bingung ya, atau ngerasa kayaknya nggak ada kesempatannya dalam hubungan kita, aku ngerasa ada banget kesempatannya. Dan kalau misalnya memang benar ini adalah seseorang yang kamu berusaha untuk move on dari orang ini, atau ini bisa jadi mantan, dan dia kembali lagi di bulan Desember itu, Aries, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi sarannya, terima kesempatannya, coba jangan sia-siakan kesempatan yang ada di tangan kamu atau yang menghampiri kamu di bulan Desember itu untuk menghidupkan kembali hubungan kamu dengan seseorang. Jadi di bulan Desember itu bagi yang berpasangan tidak ada waktu bagi kamu di sini untuk bernegative thinking, untuk reminiscing the past atau mengulang-ulang lagi trauma masa lalu. Itu nggak ada waktunya bagi kamu, karena aku ngerasa Tuhan dan semesta bekerja di bulan Desember itu bagi kalian berdua nih yang berpasangan. Jadi kalau kamu menyanyiakan kesempatan ini, mungkin ini akan terlewat sih ya hubungannya. Ini akan resonate banget kayaknya bagi yang LDR ya, Aries ya. Mungkin kalian sempat ketemu kemudian harus terpisah lagi, atau ada semacam drama di sini yang bikin kalian jadi kayak kesulitan untuk bersama. Who doesn't love drama? Everyone loves drama. Everyone loves drama, guys. So maybe that's the case as well. Mungkin itu juga kasusnya di sini ya. Oh, see, I see whip here, kemudian juga ada dog, so you love the drama. Dan aku ngerasa hubungan ini cukup potensial, Aries, karena kartu potensinya ada di sini, Three of Pentacles. So take the chance. Aku ngerasa di sini kalian berdua again sepertinya memang udah saatnya ya bertemu dengan satu sama lain. Atau bisa jadi di sini ada suatu permasalahan yang lebih kompleks atau lebih berat gitu ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang kamu ngerasa kamu nggak bisa untuk memperbaiki orang ini, atau kamu ngerasa nggak punya cukup energi untuk menunggu orang ini menjadi lebih baik. Mungkin ini adalah seseorang yang sebenarnya kamu sayang sama orang ini, tapi kamu ngerasa orang ini too much buat kamu. Bisa jadi karena berbagai alasan, mungkin karena orang ini males, mungkin karena orang ini KDRT, atau suka main tangan misalnya, atau bisa jadi orang ini pelit. Sesuatu yang bersifat karakter atau pembawaan orang ini yang kamu ngerasa susah banget untuk dikompromiin. Tapi tau gak sih, aku ngerasa ada alasannya kamu ketemu sama orang ini, Aries. Ada alasannya. Oke, ada alasannya. Terutama kalau misalnya kamu ngerasa hubungan ini tuh berat banget untuk disatuin ya. Malah aku ngerasa jarak yang ada di antara kalian sekarang itu semakin menguatkan perasaan kalian terhadap satu sama lain ya, Aries ya. Kita coba lihat di sini oracle cards-nya bagi Aries yang berpasangan. Aku juga ngerasa seseorang sepertinya sakit. Mungkin itu juga alasan kenapa orang ini belum bisa untuk memastikan apakah dia ingin bersama kamu atau tidak. Di sini ada kartu let go of control issues, release your ex, kemudian ada kartu deception. Bagi sebagian dari kamu, Aries, aku ngerasa orang ini mungkin pernah berbohong sama kamu, pernah melakukan sesuatu yang bikin kamu kecewa berat, karena di sini ada kartu deception dan death. Kemudian ada release your ex. Mungkin ada nih sebagian dari kamu yang karena dia udah bohong tadi atau bikin kamu kecewa, kamu udah gak bisa lagi maafin orang ini dan memutuskan untuk beneran move on.
Aku nggak bilang orang ini akan berubah dalam waktu singkat ya, tapi aku ngerasa ada alasannya kenapa kalian ketemu di dalam situasi ini dengan kemunculan kartu Three of Pentacles, kemudian ada Ace of Wands, ditambah lagi di sini ada kartu Let Go of Control Issues. Artinya di sini ada suatu situasi yang kamu nggak bisa kendalikan. Jadi perubahannya itu butuh waktu, butuh proses. Jadi bagi kamu di sini yang nggak sabaran orangnya, atau saya pengen nikah tahun depan mbak, saya pengen gini, kayaknya mungkin orang ini memang belum tepat atau nggak tepat buat kamu nih Aries. Aku ngerasa ini panggilan bagi orang-orang yang mau lebih bersabar sama pasangannya dan siap untuk hubungan yang lebih kompleks ya. Oke, tapi overall aku ngerasa masih ada kesempatan di sini bagi kamu untuk balikan atau rujuk sama pasangan kamu Aries di bulan Desember. Oke. Kita lanjut di sini bagi Aries yang single di bulan Desember ini. Oke, here we go. Aries love reading single bulan Desember tahun 2025 Aries. Di sini ada Six of Swords. Di sini ada Nine of Swords, Ten of Cups, Judgment. Di the bottom of the deck di sini Aries yang single ada Ace of Cups. Aries di sini mungkin aku akan gunakan kartu klarifikasinya dulu ya untuk ngeliat lebih detail. Ini skenario-nya apa? Oke, Aries yang single, ini akan resonate banget bagi kamu di sini yang mungkin ya udah lama atau udah cukup lama single, atau bisa jadi kamu pernah deket dengan seseorang tapi kedekatan kamu sama orang itu tuh bikin kamu kecewa, atau ada aja ya yang bikin kamu ngerasa nggak struck sama individu tersebut. Di sini ada cross, kemudian ada ships, ada Nine of Swords, kemudian ada Six of Swords. Dan itu tuh somehow bikin kamu jadi kayak nothing tulus ya. Kalau misalnya gue bisa deket sama orang, ya bagus. Kalau enggak, iya sudah juga. Kayak kamu udah datar aja sekarang, kamu udah ngerasa kayak hopeless. Bisa jadi juga perasaan ketika kamu ngerasa takut, khawatir, dan udah pasrah terjadi dalam satu waktu. Jadi kayak mungkin menimbulkan insomnia bagi sebagian dari kamu. Bahkan mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang ngerasa kayak, umur gue udah segini, kapan gitu ya gue bisa ketemu sama sosok yang menjadi satu-satunya dalam hidup gue. Itu tuh sangat manusiawi ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ngapain sih lu mama, nggak usah didengar. Aku bisa ngerti kok. Kita semua punya pemikiran masing-masing. Jadi aku bisa mengerti kamu kepikiran kayak gini, nggak usah malu, oke? Tapi ada tapinya di sini Aries. Kalau kamu di sini terus stuck dalam pikiran dimana gue nggak layak nih, aku ngerasa kamu juga nggak akan kemana-mana. Nah itu yang harus kamu kasih warning buat diri kamu sendiri, bahwasanya kamu layak ya. Karena ketika kamu di sini menilai diri kamu nggak layak, kamu pasti akan terima aja tuh apapun yang dikasih oleh si lawan jenis atau si orang yang kamu anggap potensial. Sehingga kamu di sini kayak mendowngrade diri kamu sendiri atau kayak menilai rendah dirimu, sehingga kayak nggak masalah diperlakukan sedemikian rupa oleh seseorang karena saking hopelessnya. Jadi jangan sampai itu terjadi buat kamu. Tidak masalah kalau misalnya kamu sempat berpikir bahwasanya kamu hopeless, depresi, frustasi karena belum ketemu dengan sosok yang kamu inginkan, tapi jangan sampai itu mendowngrade diri kamu, ya. Aku ngelihat lebih baik ya di sini Aries kamu kayak gini daripada kamu terjebak dalam suatu hubungan yang bikin kamu benar-benar tersiksa sampai keturunan kamu sama orang ini atau sama orang yang salah.
Nggak masalah yang tersiksa diri kamu aja, tapi jangan sampai nanti keturunan kamu ketemu dengan orang tua yang tidak lebih baik gitu loh. Oke. So, di sini aku bisa deliver atau sampaikan pesan yang baik ya. Ada Ten of Cups di sini di bulan Desember. Aku ngerasa di sini Aries dengan kemunculan Ten of Cups ini, kemudian ada Rider, Anchor, kemudian ada Ace of Cups. Aku ngerasa ya, sebagian besar dari kamu ada yang bakal ketemu dengan sosok potensial di bulan Desember. Oke, dan sosok potensial ini menurutku adalah seseorang yang bisa jadi dicomblangin sama kamu, dikenalin sama kamu, dikenalin lewat keluarga, teman. Dan aku ngerasa orang ini memang memiliki tujuan menjalin hubungan serius dengan kamu. Dan di sini aku ngelihat ada kartu judgment ya, Aries ya, sebagai saran. Apa maknanya, Mbak? Aku ngerasa siapapun yang akan datang dalam kehidupan asmara kamu ini di bulan Desember ini, baik itu dikenalin kayak, atau bisa jadi ini seseorang yang baru dalam kehidupan kamu, kemudian kamu baru kenalan sama orang ini, nggak ada salahnya untuk dicoba. Nggak ada salahnya untuk dicoba, guys. Dan aku ngerasa di bulan Desember itu, intensitas kedekatan kamu dengan orang baru ini akan semakin meningkat, terutama di sini dengan kemunculan Ten of Cups. Semakin kamu mengenal orang ini, semakin kamu menyadari bahwasanya ada alasannya kenapa orang ini hadir dalam hidup kamu. Dia akan bikin kamu happy. Ten of Cups. Bisa jadi juga sebagian dari kamu ada yang memutuskan untuk menikah dengan orang ini, atau bisa jadi orang ini ingin melamar kamu ya, Aries ya. Jadi lupakan. Aku nggak akan memaksa kamu untuk melupakan trauma masa lalu ini, tapi coba untuk pulih dari trauma masa lalu ini, atau apapun perasaan tidak layak yang mungkin sempat kamu rasain ini. Fokuslah ke masa depan, karena again, kamu selalu dihadirkan kesempatan yang baik di sepanjang hidup kamu. Tergantung kamu bagaimana di sini mengambilnya keputusan yang terbaik buat kamu gitu loh. Nah, di sini kamu dihadirkan lagi nih sosok potensial nih di kehidupan asmaranya kamu nih, Aries yang single. Setelah sekian lama mungkin kamu sempat diobrak-abrik nih hatinya sama si doi atau orang-orang di masa lalunya kamu ini. Tidak tergantung gender loh, guys. Ini bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Oke. Aku juga ngerasa mungkin ya, ini adalah seseorang yang jauh dari kamu nih, Aries. Long distance relationship. Mungkin kamu di sini ketemu online dari dating app, dating site, dan orang ini bersedia untuk mengunjungi kamu di sini karena ada kartu Rider dan Anchor. Bagi sebagian dari kamu, orang ini mungkin kayak seseorang yang bekerja di laut. Itu spesifik banget. Kita lihat oracle cards-nya Aries. Ada romantic feelings, children, kemudian ada calling in your soulmate. Oh, oke. Aries yang single, aku juga ngerasa ada sebagian dari kamu di sini mungkin yang single parent. Oke. Kemudian ada trauma masa lalu yang diakibatkan oleh pasangan kamu di masa lalu. Dan kamu ragu untuk menerima orang baru karena mungkin kamu nggak yakin si orang baru ini bisa menerima anak kamu. Kamu nggak yakin anak kamu di sini bisa diperlakukan dengan baik oleh orang baru ini. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kamu belum bisa di sini menerima orang baru. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan readingan ini ya, Aries ya, aku ngerasa ini adalah seseorang yang potensial bagi kamu. Jadi kalau misalnya memang benar ada orang baru kamu ketemu nih ya di bulan Desember itu, why not untuk dicoba gitu loh. Oke. Kemudian ada kartu calling in your soulmate dan romantic feelings. Aku ngerasa kamu juga tertarik sebenarnya sama orang ini, cuman again, I don't know, something happened in the past. Ada sesuatu di sini yang terjadi di masa lalu yang benar-benar bikin kamu trauma, yang benar-benar bikin kamu ngerasa kayak I don't have value in myself gitu ya, to be respected by the other person, untuk hormati oleh seseorang. Itu pemikiran yang salah, guys. That's the challenge here. Itu yang jadi kendalanya di sini. Nine of Swords. Bagaimana kamu di sini nge-shape mindset kamu sendiri? Bagaimana kamu di sini harus memperbaiki mindset kamu terhadap lawan jenis, atau terhadap pasangan kamu ini, atau terhadap sosok potensial yang hadir dalam hidup kamu? Karena apapun yang terjadi di masa lalu belum tentu akan terjadi lagi di masa depan. Kalau kamu mau lebih belajar dari kejadian di masa lalu, bukan dijadikan sebagai penghalang bagi kamu untuk melangkah maju.
Oke, karena aku ngerasa kamu akan ketemu dengan sosok yang potensial, Aries. Oke. So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Desember. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.